Langsung saja kita mulai. 10. Bangun tidur, langsung lihat ponsel. Cara tercepat merusak pagi Anda bukan kopi berlebihan, bukan alarm keras, tapi membuka ponsel 5 detik setelah mata terbuka. Otak Anda baru saja keluar dari mode pemulihan, lalu langsung dihantam notifikasi, berita buruk, pesan aneh, dan video seseorang yang hidupnya tampak lebih sukses dari Anda. Selamat. Sebelum kaki menyentuh lantai, otak Anda sudah stres. Yang lebih lucu, banyak orang menyebut ini cari semangat pagi. Tidak. Itu seperti menyiram mesin dingin dengan bensin lalu menyalakan api. 9. Menganggap multitasking itu keren. Multitasking terdengar seperti kemampuan manusia unggul. Kenyataannya, otak tidak benar-benar melakukan banyak hal sekaligus. Ia hanya berpindah tugas sangat cepat sambil kehilangan fokus di setiap perpindahan. Artinya saat Anda membalas chat, sambil belajar, sambil menonton video, sambil makan, Anda tidak produktif. Anda hanya kacau dengan kecepatan tinggi. Orang bangga berkata, saya bisa melakukan semuanya sekaligus. Iya, dengan kualitas yang buruk. Menghindari kebosanan. Setiap detik antri 2 menit, buka ponsel. Duduk sendiri, buka ponsel. Menunggu makanan datang, buka ponsel. Kita memperlakukan kebosanan seperti kondisi darurat. Seolah jika pikiran diam selama 30 detik, sesuatu yang buruk akan terjadi. Padahal justru saat bosan, otak sering mulai mengembara, menyusun ide, mengingat hal penting, dan menciptakan hubungan baru antar gagasan. Banyak solusi muncul saat mandi, berjalan, atau menatap langit-langit bukan karena air ajaib, tapi karena akhirnya ada ruang kosong untuk berpikir. Sekarang ruang kosong itu hampir punah. Semua celah diisi hiburan instan. Lalu orang bertanya kenapa mereka kehilangan kreativitas dan sulit berpikir mendalam. Karena setiap kali pikiran ingin bicara, Anda menyuapinya gangguan baru. Kadang yang Anda butuhkan bukan motivasi tambahan. Kadang Anda hanya perlu bosan sebentar. 7. Tidur sedikit, bangga, banyak kerja. Ada budaya aneh yang menganggap kurang tidur itu tanda ambisi. Saya cuma tidur 3 jam. Hebat. Jadi sekarang Anda lelah, emosional, mudah lupa, dan membuat keputusan buruk dengan keyakinan penuh. Kombinasi yang menakjubkan. Tidur bukan hadiah setelah semua tugas selesai. Tidur adalah proses utama perbaikan tubuh dan otak. Saat Anda mengorbankannya terus-menerus, fokus turun, mood hancur, kesabaran hilang, dan tubuh mulai menagih utangnya dengan cara yang tidak menyenangkan. Masalahnya kelelahan sering terasa normal jika dilakukan cukup lama. Orang terbiasa hidup setengah sadar, lalu mengira itu kepribadian mereka. Mereka bilang malas, padahal habis tenaga. Mereka bilang tidak termotivasi, padahal kurang istirahat. Banyak orang mencari kopi tambahan, teknik fokus baru, atau kata-kata motivasi. Padahal kadang solusi termurah adalah tidur seperti manusia waras. 6. Terlalu sering mengecek notifikasi. Setiap bunyi kecil dari ponsel melatih otak untuk siaga. Mungkin penting, atau mungkin hanya promo diskon barang yang tidak Anda butuhkan. Tapi otak tetap bereaksi seolah sesuatu besar sedang terjadi. Sedikit demi sedikit perhatian Anda menjadi rapuh. Yang lebih menarik, banyak orang mulai mengecek ponsel bahkan saat tidak ada bunyi sama sekali. Itu berarti alarmnya sudah pindah ke dalam kepala Anda. Sekarang aplikasi tidak perlu memanggil Anda lagi. Kebiasaan yang akan melakukannya. Setiap kali Anda mengecek tanpa alasan jelas, Anda memperkuat pola itu lagi. Hadiahnya kadang pesan menarik, kadang tidak ada apa-apa, dan justru ketidakpastian itulah yang membuatnya lengket. Mesin slot juga bekerja dengan prinsip serupa. Bedanya, ini muat di saku dan Anda membawanya ke tempat tidur. 5. Menganggap perasaan selalu benar. Kalau terasa benar, belum tentu benar. Otak manusia dipenuhi jalan pintas emosional. Saat cemas, ancaman terasa besar. Saat marah, semua orang terlihat salah. Saat percaya diri, ide buruk terdengar seperti rencana jenius. Perasaan memberi sinyal, tapi bukan peta akurat kenyataan. Masalah muncul ketika orang menyerahkan keputusan besar pada emosi sesaat. Mereka membatalkan kesempatan karena takut, memulai konflik karena kesal, atau mengambil langkah bodoh karena sedang bersemangat.
Perasaan bisa berubah dalam 1 jam. Dampaknya bisa bertahan bertahun-tahun. Ini bukan berarti emosi tidak penting. Emosi penting sekali. Ia memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, tapi memberitahu bukan berarti memimpin. Alarm kebakaran penting, tapi Anda tidak membawa alarm itu ke kursi pengemudi. Banyak orang melakukannya setiap hari dan heran kenapa hidup berbelok aneh. 4. Duduk terlalu lama lalu menyalahkan motivasi. Kadang Anda merasa lesu, malas, dan tidak fokus, lalu mengira masalahnya karakter. Bisa jadi masalahnya kursi. Tubuh manusia tidak dirancang duduk diam berjam-jam sambil menatap layar dan perlahan berubah menjadi dekorasi ruangan. Saat terlalu lama diam, tubuh kaku, sirkulasi menurun, energi terasa rendah, dan otak ikut melambat. Lalu orang menonton video produktivitas selama 40 menit untuk mencari solusi sambil tetap duduk. Indah sekali ironinya. Gerakan kecil sering diremehkan. Berdiri sebentar, berjalan singkat, meregangkan badan, keluar melihat cahaya matahari. Semua terdengar sepele sampai Anda menyadari betapa cepat kondisi mental ikut berubah saat tubuh mulai bergerak. Kadang Anda tidak butuh sistem hidup baru, Anda butuh menggunakan tubuh seperti yang dimaksudkan. 3. Membandingkan diri dengan semua orang. Dulu manusia membandingkan diri dengan beberapa orang di sekitar lingkungan kecil. Sekarang Anda membandingkan diri dengan jutaan orang di internet. Atlet terbaik, wajah paling sempurna, pengusaha terkaya, siswa terpintar, dan seseorang berusia 19 tahun yang entah bagaimana sukses di 5 bidang sekaligus. Otak Anda tidak dirancang untuk dibombardir standar mustahil seperti ini. Maka muncullah rasa gagal palsu. Anda melihat sorotan terbaik hidup orang lain dan membandingkannya dengan hari biasa Anda yang penuh tugas, cucian, rasa lelah, dan tagihan. Yang tidak terlihat adalah tim bantuan mereka, keberuntungan mereka, kegagalan mereka, editan mereka, dan ratusan hari buruk yang tidak pernah diunggah. Anda sedang membandingkan film produksi penuh dengan rekaman mentah hidup sendiri. Permainan ini curang sejak awal, tapi banyak orang tetap memainkannya setiap pagi sebelum sarapan. 2. Mengisi kepala dengan informasi tanpa henti. Banyak orang merasa berkembang karena terus mengonsumsi konten. Podcast saat jalan, video saat makan, berita saat istirahat, artikel sebelum tidur. Setiap detik harus terisi. Jika tidak, panik. Diam terasa seperti pemborosan. Masalahnya belajar bukan sekadar menumpuk informasi. Belajar juga butuh diam, merenung, mengulang, dan memberi waktu otak menyusun semuanya. Tanpa itu, semua hanya lewat sebentar lalu hilang. Anda tahu banyak hal, tapi tidak sempat memikirkan satu pun. Kepala yang penuh tidak selalu berarti kepala yang berkembang. Kadang itu hanya gudang berantakan. Jika Anda merasa tahu banyak tetapi sulit bertindak, mungkin Anda bukan kurang ilmu. Anda kelebihan masukan dan kekurangan jeda. 1. Menganggap otak selalu memihak Anda, inilah yang paling berbahaya. Banyak orang percaya pikiran mereka objektif dan rasional. Padahal otak bias, malas, defensif, dan sangat pandai membenarkan keputusan buruk setelah dibuat. Ia bisa membuat Anda menunda pekerjaan, lalu menyebutnya menunggu momen tepat. Ia bisa membuat Anda takut mencoba hal baru, lalu menyebutnya realistis. Otak tidak selalu mencari kebenaran. Seringkali ia hanya mencari kenyamanan. Ia menyukai hal familiar, meski merugikan, menolak perubahan meski dibutuhkan, dan menciptakan alasan logis untuk kebiasaan yang jelas-jelas merusak. Itulah mengapa suara di kepala sering terdengar meyakinkan. Karena ia menggunakan pengalaman Anda, bahasa Anda, dan ketakutan Anda sendiri. Musuh terbesar Anda tidak selalu dunia luar, ekonomi, atau keadaan. Kadang itu narator internal yang terdengar bijak padahal hanya takut. Dan jika Anda tidak menyadarinya, Anda akan terus mengikuti saran terburuk yang pernah diberikan kepada Anda. Bakalan banyak konten seperti ini lagi, jadi subscribe biar nggak ketinggalan notifikasinya.